Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Klinik Kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga para pemirsa dalam keadaan baik dan sehat ya, dan tentunya bisa memanfaatkan kondisi sehat ini untuk beraktivitas serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara maksimal. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam acara Klinik Kita hari ini kita akan membahas salah satu permasalahan yang sering dialami oleh kita semua pasti, yaitu berkaitan dengan karang gigi. Lantas bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tersebut? Hari ini kita akan bahas bersama dengan narasumber kita, yaitu Dr. Gigi Triwibowo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini bagaimana, dokter? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, dok. Amin. Dan tentunya bisa membersama kita dalam acara Klinik Kita. Amin. Di kesempatan siang hari ini, untuk para pemirsa yang ingin berkonsultasi ya secara langsung, silahkan bisa menyampaikan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 08 11 255 3000 atau di line telepon kami di nomor 0271 679 3000. Baik, dokter, karang gigi salah satu masalah yang sering dialami oleh kita semua gitu ya. Apalagi bagi kita yang mungkin ketika membersihkan gigi itu kurang tepat ataupun dengan cara yang tidak pas gitu ya, dokter. Lantas untuk mengatasi itu semua seperti apa ini, dokter? Silahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang siang hari ini telah memberikan karunia nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita alhamdulillah bisa hadir di forum klinik kita ini dalam keadaan sehat. Dan kali ini akan saya sampaikan berkenaan dengan karang gigi ya, yang beberapa waktu yang lalu juga sudah banyak saya singgung juga. Pendengar pemirsa sekalian, yang namanya karang gigi itu adalah sesuatu yang awalnya itu berasal dari lapisan tipis yang ngendon di gigi ya. Karena ngendon di sana cukup lama, akhirnya lapisan tipis itu bertumbuk gitu. Bukan hanya tipis, tapi karena tipis tambah lagi. Nah, karena ngendon beberapa lama, akhirnya tentunya karena tidak dibersihkan ya, atau mungkin dibersihkan tapi kurang bersih. Akhirnya yang ngendon tadi bertumbuk menjadi banyak, dan kemudian karena adanya kalsium yang ada di rongga mulut ya, itu nanti akan membentuk lapisan tipis tadi menjadi keras seperti batu karang. Itulah karena lapisan itu disebut karang gigi ya, walaupun mungkin juga kalah keras dibanding batu karang, tapi tetap memang keras ya. Nah, karang gigi yang numpuk ini ya, lama kelamaan akan menyebabkan terjadinya peradangan pada gusi. Nah, ini yang akhirnya lapisan keras yang ada pada gigi, pada pangkal gigi itu akan menyebabkan peradangan pada gusi. Dan peradangan ini akhirnya menjadi, coba di gambar satunya mungkin yang peradang gusi, yang coba bisa. Nah, ini ada merah-merah di sekitar akar gigi, itu peradangan gusi yang disebabkan karena antara lain karena karang gigi ya. Ini ada hitam-hitamnya di dekat akar gigi, itu hitam-hitam karang gigi ya, menjadikan gusi itu menjadi merah ya, peradangan, dan lama-lama ini akan ada pembengkakan ya. Kalau sudah terjadi pembengkakan, biasanya nanti ada keluhan ya, pasiennya nanti akan ada kesulitan karena untuk mengunyah akan terasa sakit ya. Dan kalau diteruskan ya, lama-lama karang gigi itu akan semakin banyak, akan mengganggu perlekatan gigi dengan jaringan pendukungnya.
gigi menjadi goyah dan lama-lama bisa lepas. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ya. Dan karang gigi ini ya karena otomatis ya ngendon dalam waktu yang lama, ya sisa makanan di situ lama, ya akhirnya mengeras menjadi bentuk karang tadi, dan terus akhirnya kotoran tetap ngendon di situ dalam jangka waktu lama, otomatis akan menjadikan bau mulut kita menjadi sangat tidak enak, ya sangat tidak enak. Ya. Nah, oleh karena itulah maka ya harus kita waspadai hal ini. Hanya gara-gara kita agak abai gitu ya dalam menjaga kebersihan gigi, kurang baik dalam menyikat gigi, atau mungkin dengan tekniknya yang kurang tepat ya, akan terjadi penumpukan kotoran, akhirnya menjadi penumpukan karang gigi, terjadi peradangan gitu ya, akhirnya menjadikan bau mulutnya nggak enak ya. Setelah itu gigi kita menjadi goyah dan bisa lepas dengan sendirinya. Iya, ini harus diingat, bisa lepas dengan sendirinya. Jadi kegoyahan yang sangat dari gigi tadi yang sudah kehilangan perekatannya ya, gigi dengan jaringan pendukung itu karena ada karang gigi goyah, akhirnya bisa lepas dengan sendirinya. Bahkan saya pernah punya pasien itu hanya gara-gara untuk kumur saat wudhu bisa lepas. Ya, itu bisa kita bayangkan betapa rapuhnya perlekatan gigi dengan jaringan pendukung karena karang gigi tadi. Ya. Nah, oleh karena itulah maka ini harus menjadikan perhatian kita. Utamanya kebersihan itu harus betul-betul menjadi perhatian kita. Hanya gara-gara sepele dibiarkan lama-lama akhirnya menjadi fatal. Nah itu. Nah sekarang yang lalu juga sudah saya singgung sedikit-sedikit, akan saya sampaikan juga apa sebetulnya ya dampak dari karang gigi kalau dibiarkan dalam jangka waktu yang lama. Ya. Saya jadi ingat pernah ada seorang yang punya pemahaman gitu ya, punya pemahaman tapi salah. Punya pemahaman, wah kalau giginya ada karang giginya malah kuat dong, nggak usah dibersihkan. Kalau dibersihkan nanti giginya goyah. Ya sementara mungkin iya. Ya sementara kuat itu karena apa? Karena ada kotoran. Tapi harus disadari bahwa kotoran karena karang tadi akan merusak ikatan antara gigi dengan jaringan pendukung. Sehingga suatu saat nanti kalau giginya itu kehilangan kontaknya atau kehilangan perlekatannya dengan karang giginya, akhirnya perlekatan dengan gusi, dengan jaringan pendukung gigi hilang, lepas. Sehingga akhirnya betul-betul gigi itu lepas. Lepasnya itu lepas sak karang gigi nih gitu. Ya, baru saja beberapa hari yang lalu saya punya pasien, mungkin baru kali itu saya mendapatkan pasien dengan tumpuan karang gigi yang luar biasa banyak. Ya. Jadi volume karang giginya itu dengan volume giginya mungkin hampir sama. Ya, kalau tadi di gambar tadi kan kita lihat kan tipis, nggak begitu tebal. Yang saya lihat kemarin, ya, karang gigi dengan giginya itu volumenya hampir sama. Jadi gigi bisa dibayangkan giginya itu hanya separuh dari itu, luar biasa tebalnya. Jadi sudah hampir melingkupi seluruh gigi, hanya sedikit permukaan atasnya saja yang terbuka, belum tertutup karang gigi. Tapi sampingnya itu sudah tertutup semua. Bahkan itu 2 gigi sekaligus. Ya, dalam kondisi goyah, akhirnya minta dicabut, saya cabut. Nah, dan masih ada gigi yang belum dicabut, masih ada. Mungkin ada berapa, 4 gigi atau berapa. Semua diliputi oleh karang gigi yang tebal. Kalau yang sebelah itu memang kemarin saya lihat kegoyahannya belum inilah, baru sedikit banget. Tapi bisa dipastikan bahwa tidak goyahnya itu bukan karena perlekatan dengan, mungkin masih ada 1-2 gigi yang perlekatannya dengan jaringan pendukungnya masih kuat, mungkin ada.
Tetapi yang sebagian besar itu karena sudah dilingkupi karang gigi yang besar, bisa dipastikan perlekatan giginya sudah sangat-sangat kecil sekali. Sehingga kalau nanti dibiarkan, barangkali bisa nanti akan lepas dengan sendirinya. Tidak perlu dicabut dengan baik, sudah hilang nanti, sudah lepas. Nah, ini. Ya. Kemudian akan saya sampaikan kira-kira dampak tadi sudah salah satunya sudah saya sebut tadi, ada peradangan pada gusi. Ya. Peradangan pada gusi atau yang sering kita dengar istilah medisnya gingivitis atau radang gusi, ya. Itu ada peradangan di sekitar gusi dekat pangkal gigi gitu ya, seperti tadi kita lihat di gambar sana ya. Itu awalnya juga karena penumpukan plak pada gigi, tipis memang ya, tipis, ini bertumpuk terus akhirnya karena apa? Karena plak gigi itu pasti disertai dengan bakteri yang cukup banyak juga di sana. Nah, bakteri inilah yang akhirnya menjadikan peradangan pada gusi. Dan peradangan ini mungkin awalnya ya tidak terlalu terasa ya. Lama-lama karena semakin menghebat, kemudian ada penumpukan ya kayak nanah gitu ya, nanah menumpuk makin lama makin tebal, akhirnya terjadi pembengkakan. Nah, dan pembengkakan ini akhirnya menjadikan kondisi kebersihan rongga mulut ya, karena sakit ya, digosok agak keras sakit, akhirnya gosok giginya pun juga akan bermasalah ya, akan bermasalah. Nah, akhirnya nanti peradangan itu semakin menghebat kalau tidak segera diatasi, seperti tadi saya sampaikan, berujung nanti giginya goyah dan bisa lepas ya. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, terjadi peradangan juga bukan hanya pada gusi tapi pada jaringan pendukung gigi ya. Jadi kita tahu bahwa jaringan yang menyangga gigi itu ada gusi yang lunak itu, yang merah-merah itu, kemudian ada tulang yang mendukung ya. Dan tulang ini dengan gigi ada perlekatan ya, ada perlekatan. Nah, karena ada karang gigi, perlekatan itu rusak ya, apalagi terus terjadi peradangan ya, kemudian ada pembengkakan, ada kumpulan di situ nanah ya, akhirnya perlekatan itu rusak dan lepas. Kalau perlekatan sudah lepas, gigi otomatis menjadi goyah dan ujungnya nanti gigi bisa lepas dengan sendirinya. Nah, sudah ada dua ya risiko yang bisa dialami orang yang karang giginya tidak dirawat, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, gigi bisa lebih mudah berlubang. Nah, kenapa? Karena karang gigi itu menjadikan sisa makanan itu gampang banget bersembunyi di baliknya ya. Padahal karang gigi kan dengan gigi ya ada perlekatan tapi ada juga renggangnya. Nah, di situ sisa makanan numpuk dan sulit untuk dibersihkan, sulit dijangkau oleh sikat gigi. Nah, akhirnya kotoran yang numpuk di situ nanti berpotensi terjadi penumpukan kuman juga di sana dan akhirnya terjadi gigi berlubang. Nah, otomatis bisa dikatakan bahwa orang yang menderita atau yang banyak karang giginya itu potensi giginya berlubang sangat besar. Ini risiko yang ketiga. Kemudian yang keempat, tadi juga saya singgung, bau mulut. Kenapa bau mulut? Iya, karena karang gigi tadi ya, karang gigi itu sendiri itu apanya ya, susunan ininya renggang. Kalau bisa dikatakan hampir seperti busa itu kan besar, berongga. Tapi berongga. Nah, itu sama, karang gigi juga rongganya cukup besar, sehingga dari rongga itulah akhirnya sisa makanan yang lembut tadi, yang plak gigi tadi masuk.
Nah, masuk ngendon cukup lama tidak dibersihkan, tidak bisa dibersihkan bahkan dalam jangka waktu lama. Karena lama tidak dibersihkan, akhirnya apa? Ya kita tahu sisa makanan itu kalau numpuk lama jadinya membusuk, baunya nggak enak, sangat tidak enak. Maka bisa dipastikan orang yang banyak karang giginya itu bau mulutnya juga tidak enak. Mohon maaf ini bagi yang banyak karang giginya, tolong untuk segera dibersihkan. Karena apa? Ya, karena orang yang karang giginya banyak itu tidak merasa bahwa dirinya itu bau mulutnya nggak enak. Ya, tidak merasa, tidak sadar diri. Orang lain yang sadar. Ya, orang ini bau mulutnya nggak enak. Gitu. Tetapi ya, orang yang banyak karang giginya ini, entah laki-laki atau perempuan, ya, bahkan dengan pasangannya sendiri, pasangannya juga enggan untuk menegur. Itu. Misalnya suaminya yang banyak karang gigi, istrinya negur itu juga enggan. Ya. Padahal itu pasangan yang setiap hari ketemu, setiap hari dekat. Ya ini istimewanya para ibu-ibu itu ya, para istri, istimewanya. Jadi kalau misalnya suami itu baunya nggak enak mulutnya gitu, istri itu sangat toleran. Wes lu ngampet rapopo, daripada nanti kalau negur malah diperenguti suaminya. Nah, padahal ini tidak benar ini, tidak benar. Harusnya karena suami istri harus saling mengingatkan. Kalau suami ada kekurangan, istri mengingatkan. Sebaliknya kalau istri ada kekurangan, suami mengingatkan. Dan ini sama. Termasuk saya beberapa kali nyampaikan pada ibu-ibu yang karang giginya agak banyak dan bau. Ya. Dan saya biasanya negur ibu-ibu, ya, seorang istri ya, negur itu kalau ya saya anggap sudah agak lumayan keras, baunya menyengat. Satu contoh misalnya di ruang periksa itu kan di seberang meja sana, saya di seberang meja sini wawancara gitu ya, menanyakan apa yang diperlukan, memerlukan perawatan apa. Nah, dari pembicaraan itu kalau saya menangkap bau nggak enak, itu saya anggap sudah baunya sudah cukup kuat dan harus diatasi. Nah itu saya sampaikan pada ibu tadi, saya sampaikan, ibu, saya lihat ibu kalau menurut baunya ini, ibu nanti ada banyak karang gigi atau ada gigi yang berlubang yang lama tidak terawat. Nah, kok tahu? Iya, ini terasa dari bau mulut. Ya. Dengan pembicaraan yang disekat meja itu aja terasa baunya. Ya, terasa baunya. Maka sering saya sampaikan juga kalau ibu-ibu yang itu saya sampaikan, Bu, ya, tolong ya, jaga suami ibu, jaga perasaan suami ibu. Loh kenapa? Ya karena ibu bau mulutnya nggak enak. Ya. Karena kita kan ya, insya Allah menjadi seorang profesional berusaha menyampaikan apa adanya. Sehingga harapannya itu nanti setelah konsultasi, setelah berobat, itu nanti permasalahan yang hilang itu jangan hanya permasalahan yang dikeluhkan saja, jangan. Misalnya keluarnya giginya berlubang, padahal kita tahu berlubangnya diantaranya disebabkan karena karang gigi. Ya harus diatasi seluruhnya, termasuk karang gigi yang ada itu juga perlu dibersihkan. Otomatis nanti akan mengurangi bau mulut yang tidak enak. Dan bau mulut ya itu tadi bau mulut seorang istri. Kalau seorang suami, maaf, yang bau mulut seorang suami, istri biasanya cukup toleran. Tapi kalau yang, mohon maaf, yang bau itu istrinya, apa iya suaminya juga toleran? Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya. Maka ini utamanya kalau istri itu saya betul-betul menyampaikan ya sangat hati-hati jangan sampai menyinggung perasaan si ibu tadi, tapi juga disadarkan bahwa ibu ini
pasti mengganggu suaminya saat berdekatan dengan istri. Nah inilah tentang bau mulut yang disebabkan karena karang gigi ini betul-betul sangat sensitif sekali. Ya, otomatis itu akan mengganggu pergaulan, ya, karena itu tadi bau mulut yang tidak enak dan jangka untuk ukuran orang akrab itu kalau bicara itu paling enggak kan ya setengah meter atau keletan meja itulah ya, keletan meja. Nah, kalau lebih jauh dari itu tidak ada masalah, biasanya nggak kerasa bau apa-apa, apalagi kalau di luar di ruang terbuka. Tapi kalau di dalam ruangan misalnya ruang tamu atau itu jarak setengah meter itu kerasa, ya, kerasa. Dan itulah jarak, ada yang mengatakan itu jarak yang lazim bagi orang yang akrab, teman akrab, ya. Itu kalau bicara biasanya ya paling jaraknya itu setengah meter gitu ya. Tuh. Nah itu sudah terasa, maka itu harus diperhatikan, jangan abai terhadap hal-hal yang bisa merusak kebersamaan, itu ya. Bersamaan artinya pergaulan, itu bahasa awamnya pergaulan lah ya, bisa merusak pergaulan. Nah kemudian yang kelima, yang terakhir, walaupun masih banyak sebetulnya, tapi yang saya tekankan hanya 5 ini. Yang kelima, bagi orang yang ada karang giginya itu, bagaimanapun juga penampilannya, ya, penampilannya tidak enak dipandang. Ya. Kenapa kok penampilannya tidak enak dipandang? Karena karang gigi itu tadi saya katakan seperti busa tadi, agak renggang struktur ininya, karang giginya, dan itu menyerap cairan, menyerap warna, menyerap apa-apa yang di sekitarnya, sehingga karang gigi itu bisa menjadi kehitaman, kecoklatan, kekuningan. Coba mungkin di gambar bisa kita lihat ya, salah satu warna tadi di yang gambar 6 tadi coba. Nah itu juga kekuningan yang ini ya, dan coba agak diperbesar yang tadi. Ini agak kekuningan sebetulnya ini, tapi warnanya masih nampak agak putih, terus ada coklat-coklatnya, terus yang tadi, yang 6 tadi. Nah, ini ada warna kekuningan, ada yang agak kecoklatan, ada kehitaman. Nah, itu karena macam-macam. Bahkan ada yang hijau, ya. Hijau tua itu ada. Nah, tadi kebetulan saya nyari yang warna hijau belum ketemu, ya. Tapi inilah. Kita lihat itu bentuk giginya aja sudah nggak karu-karuan ya, sudah ketutup karang gigi, apalagi susunan giginya juga ada renggang dan sebagainya, gusinya turun. Nah itu, sehingga ini otomatis mengganggu penampilan. Walaupun dari beberapa pasien yang sempat kita bincang itu, walaupun kalau ini terjadi pada laki-laki, biasanya laki-laki itu dengan penampilan seperti itu masih pede, ya biasanya. Tapi kalau putri, ya mesti sudah ribut, ya, mesti sudah ribut. Nah, tapi bagaimanapun juga tetap ini mengganggu penampilan, ya. Ya mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa sambung lagi. Baik dokter, terima kasih untuk informasinya yang luar biasa ini ya, bahwasanya karang gigi itu akan menimbulkan banyak permasalahan ya dokter ya. Salah satunya ada tadi bau mulut, bahkan sampai ke gigi berlubang, peradangan, hingga gangguan penampilan itu semua. Jadi kita harus benar-benar perhatian dengan gigi kita, diawali dengan kebersihan ya dokter ya. Jangan sampai kita membiarkan kotoran yang menumpuk yang ada di gigi kita, yang akhirnya nanti bisa menimbulkan karang gigi, akhirnya gigi rusak dan mungkin bisa lepas gitu ya dokter ya. Terima kasih dokter, nanti kita lanjutkan di segmen kedua. Dan para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin berkonsultasi, silakan bisa mengirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000, atau nanti bisa bertanya secara langsung di line telepon 0271 679 3000. Kita akan kembali ya selepas jeda pariwara berikut ini.
Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara klinik kita. Di kesempatan siang hari ini kita bersama dengan Dr. Gigi Triwibowo ya. Dan para pemirsa yang ingin berkonsultasi silahkan bisa melalui line telepon 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 08112553000. Baik dokter, kita lanjutkan kebersamaan kita ya. Dan kesempatan pertama kita coba berikan para pemirsa yang ingin berkonsultasi melalui line telepon. Kita terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dan dari mana ini? Ini dari Bu Sri di Klaten, Dok. Baik, Ibu Sri silahkan pertanyaannya. Ini Dok, saya akan mengalami kemarin itu juga sakit gigi, radang gigi. Terus ini masih perawatan sampai hampir 2 bulan lebih, mau 3 bulan. Terus supaya kita itu nggak kambuh lagi atau karang gigi lagi, itu kita harus membersihkan karang gigi, membersihkan gosok gigi itu pakai pasta gigi apa itu yang baik, Dok? Iya. Ya udah, Dok, makasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dokter. Ya, Ibu Sri di Klaten ya, yang pernah mengalami karang gigi ini, akhirnya ada peradangan juga, sudah dirawat sudah 2 bulan. Ya. Terus bagaimana supaya tidak kambuh? Ya. Kalau ingin tetap bersih, maksimal yang kita usahakan adalah gosok gigi ya, dengan benar. Nah ini yang sulit ini, gosok gigi dengan benar itu gimana itu? Ya, gosok gigi dengan benar itu benar-benar yang digosok itu gigi. Jangan sampai gosok gusi ya, sehingga nanti kalau yang digosok gusi nanti ada peradangan. Karena pernah ada satu pasien itu ya lihat gusinya kondisinya nggak karu-karuan, karena ternyata apa? Ternyata gosok giginya dengan kenceng ya, dengan sikat gigi yang keras, dan dia bilang ya, kalau gosoknya tidak dengan keras dan sikat gigi yang keras itu katanya nggak marem itu. Jadi karena berburu marem akhirnya gusinya jadi rusak ya itu. Ya, maka ibu silahkan gosok gigi dengan lembut. Saya pernah menyampaikan di forum ini juga, gosok gigi yang bagus itu ibaratnya kayak orang nyemir sepatu lah ya. Orang nyemir sepatu kan dengan lembut ya, dengan lembut, dengan ya itu seperti itu, pelan-pelan aja ya. Bahkan dulu saya pernah mendapatkan dari seseorang itu, nyemir yang bagus itu ya tidak perlu tebel semirnya, tidak perlu kenceng ya, tapi dengan lembut dan jangka waktunya lama, itu mengkilap nanti. Tapi kalau kenceng malah justru nggak pernah mengkilap. Nah itu, maka gosok gigi juga demikian, supaya bagus, pelan tapi lama. Dan diyakini seluruh lekuk-lekuk yang ada di gigi itu bisa terjangkau bulu sikat. Nah, maka ada yang mengatakan teknik silahkan dipilih menurut yang masing-masing merasa nyaman dengan teknik itu. Ada yang mengatakan teknik mutar yang paling bagus, tapi bagi orang tertentu dengan mutar dia nggak nyaman. Ada juga yang dengan ya biasa aja tetap ada kekurangan. Maka mungkin bisa dengan teknik apapun silahkan dipilih, yang penting semua bisa tergosok dengan baik itu. Nah, kalau sudah gosok giginya dengan baik, kemudian apa sudah tidak akan muncul karang gigi? Masih, karena faktor yang mempengaruhi juga banyak. Faktor yang mempengaruhi termasuk diantaranya apa? Kandungan kapur yang ada di air minum, tingkat keasaman air ludah, macam-macam banyak sekali. Sehingga nanti kalau kita termasuk orang yang memang mudah numpuk karang gigi, ya sebaiknya bersihkan karang gigi setiap 6 bulan sekali. Tetapi kalau termasuk orang yang ya tidak terlalu mudah numpuk, setahun sekali atau bahkan 2 tahun sekali cukup. Nah maka ibu ini nanti dilihat, kalau 6 bulan itu sudah numpuk banyak, berarti ibu termasuk orang yang mudah numpuk karang gigi. Bukan hanya semata-mata kebersihan, tapi tetap bagaimanapun juga kebersihan itu yang nomor 1.
Karena ada yang mengatakan tidak ada kotoran tidak akan kerowok giginya, tidak ada kotoran tidak akan ada karang gigi. Ya, tapi sulit kita menjaga mulut kita tidak ada kotoran, sulit, ya, sulit. Karena mesti ada dan selalu numpuk. Ya, gitu. Ya. Baik, demikian untuk Ibu Sri, semoga bisa dipahami ya. Kita beralih ke pertanyaan di WhatsApp ya Ustaz. Ada beberapa penanya. Yang pertama dari Abi Nur di Klaten. Dokter, mohon pencerahannya. Saya mengalami gigi cuil hingga terjadi gigi berlubang yang sebelumnya sebenarnya kondusif. Setelah 2 pekan terakhir ini, setelah gigi cuil, terasa sakit atau nyeri sekali. Bila minum obat sakit gigi, hanya bertahan tidak sakitnya selama 6 jam. Mohon solusi dan sarannya dokter. Catatan, gigi kondisi sebagian kuning dan ada seperti karangnya. Ya, ini tadi nggak disebutkan belakang, depan enggak ya? Tidak ada dokter. Ya, jadi Pak Nur tadi ya, Pak Nur yang di Klaten. Karena ini sudah lewat ya, sudah lewat dan sudah kondisi sekarang ini kondisi sakit, bisa jadi saat cuil itu, ya, saat cuil itu patahannya atau cuilnya itu belum sampai ke saraf gigi, tapi karena terus berlubang, ya, sehingga lama-lama kegerus, ya, kegerus, lubang itu semakin dalam, akhirnya sampai ke saraf gigi. Nah, saat sampai saraf gigi ini mulai terasa sakit yang luar biasa. Ya, yang Bapak katakan tadi, kalau obat pun hanya 6 jam, masih lumayan 6 jam. Bahkan ada yang obat mungkin hanya 1 jam, sudah sakit lagi. Nah, itu kalau sudah sakitnya hebat, saraf gigi terbuka, yaitu bisa seperti itu. Maka saya sarankan untuk secepatnya ke dokter gigi, mumpung ini saya anggap masih cukup bagus kalau mau dilakukan perawatan. Ya, silahkan nanti ke dokter gigi, nanti akan dilakukan perawatan. Kalau sudah terbuka sarafnya itu nanti perawatannya sampai sekian kali, sampai 5 kali bahkan ya, 5 kali nanti baru selesai. Tidak apa-apa, tapi paling tidak gigi itu bisa diselamatkan. Kalau kelewat lagi, lebih lama lagi, sudah nggak bisa diapa-apakan, ya terpaksa harus dicabut. Sayang kan kalau dicabut. Ya. Karena dulu pernah saya sampaikan juga di forum ini, saya gambarkan gigi pasangan yang kemungkinan terasa paling nyaman, senyaman gigi asli. Itu gigi yang dipasang dengan cara operasi atau dengan implan gigi. Dan implan gigi ini mahalnya bukan main, ya, mahalnya bukan main. Hanya dokter gigi tertentu aja yang bisa, ya, tidak ini ya. Saya pernah gambarkan, ya kira-kira seharga motor 1 lah gitu. Ya kan luar biasa. Berarti kalau kita pengen pasang gigi yang nyaman, gigi pasangan nyaman, berarti itu tadi, ya, nyaman di mulut tapi nggak nyaman di kantong. Nah gitu. Nah, maka mumpung belum terlanjur, silahkan segera ke dokter gigi terdekat supaya bisa dilakukan perawatan. Ya. Beliau menambahkan dokter gigi nomor 2 di belakang. Dokter, apalagi itu ya, cuil di sana otomatis nanti kerowok dan terus kegerus makin dalam. Nah sekarang ini kondisinya sudah sampai ke saraf gigi karena sakitnya yang sangat tadi, atau hampir sampai ke saraf gigi, itu sakitnya sama, ya. Baik, kita beralih ke line telepon kembali. Kita terima penanya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa, dari mana ini? Dari Bapak Jaya Cilacap ini. Baik, Pak Jaya, pertanyaannya silahkan. Iya. Begini, Dok. Iya. Apa ya? Ini saudara ini ya usianya sudah memasuki ke 64 begitu. 64. Nah, giginya itu mulai kerowok itu. Itu bisa ditambal atau tidak, Dok? Atau bagaimana pemecahannya itu? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dokter. 64 tadi ya? Iya, 64 tahun giginya berlubang.
atau kerowok? Kalau 64 baru mulai kerowok bagus, itu cukup bagus, walaupun sebetulnya saya pernah punya pasien itu usia 70-an tahun masih utuh. Ya, masih utuh, ya hanya ada gangguan di gusi saja. Gusinya agak turun itu. Tapi secara umum giginya utuh. Ya, luar biasa itu. Nah, kalau ini umur 64 kemudian gigi mulai berlubang, segera dibawa ke dokter gigi, dilihat apakah gigi berlubang yang ada ini masih dalam posisi gigi berlubang yang bisa langsung ditambal atau harus dengan perawatan. Ya, langsung ditambal artinya ya belum dalam, ya, baru sampai lapisan pertama, lapisan kedua. Ya, gigi itu lapisan pertama itu yang kita kenal dengan email gigi. Ya, lapisan kedua itu lapisan dentin, sudah mulai ada ujung saraf di sana. Jadi kalau kerowoknya sampai ke bagian dentin, lapisan kedua ini sudah mulai ngilu atau bahkan sakit. Ya. Nah, lapisan yang berikutnya, lapisan pulpa atau saraf gigi, di sana ada sumsum gigi lah ya, bahasa awamnya sumsum gigi. Di sana ada pembuluh darah, ada saraf, ada macam-macam di sana. Dan kalau ini terbuka, sakitnya luar biasa. Nah, makanya ini kalau masih lapisan pertama, lapisan kedua, mudah-mudahan masih bisa ditambal ya, dengan 1-2 kali kunjungan selesai. Tapi kalau sudah sampai ke lapisan ketiga, ya, mungkin harus dirawat sampai 5 kali kunjungan, ya, sehingga nanti ini butuh waktu yang lama, ya. Maka karena butuh waktu yang lama, maka secepatnya, ya, apalagi ini tadi usia sekian dan tadi kalau saya nangkap tadi kerowoknya banyak tadi, kerowoknya banyak. Nah ini silakan nanti satu demi satu, ya. Yakinlah bahwa gigi asli tetap lebih nyaman dibanding gigi pasangan, gigi tiruan. Ya. Semahal apapun, sebagus apapun gigi tiruan, itu tetap lebih nyaman gigi asli. Kecuali gigi tadi yang saya katakan dengan tanam tadi, itu ya kata orang itu memang lebih nyaman, senyaman gigi asli. Tapi bagaimanapun juga kalau menurut saya, yang satu buatan Allah, yang satu buatan manusia. Bagaimanapun juga tetap lebih nyaman yang membuat manusia itu, bukan gigi buatan manusia gitu. Ya. Baik, beralih ke pertanyaan kembali dokter. Ibu Mus di Kedu. Dokter, gigi terasa ngilu, apa penyebabnya dan bagaimana pencegahannya? Gigi geraham bagian bawah, dokter. Ya. Ini tadi menyambung usia juga ya. Usianya 46, dokter. 46 ya. Yeah. Ya, jadi Ibu siapa itu? Ibu Mus di Kedu ya. Iya. Ya. Jadi Ibu untuk usia-usia yang sekian itu memang mestinya gigi itu masih bagus ya. Tetapi ada kalanya kondisi fisiologis tertentu. Ya, kondisi rongga mulut tertentu karena mungkin ada kekurangan apa atau mungkin kondisi apa gitu yang secara khusus terjadi, itu bisa menjadikan giginya mengalami abrasi atau atrisi, tergerus gitu aja lah bahasa awamnya. Tergerus akhirnya menjadikan gigi itu semakin menjadi tipis. Ya. Atau kalau yang terjadi di leher gigi ya, di leher gigi itu bisa tergerus sikat gigi. Ya. Yang sikat gosok giginya terlalu kenceng itu bisa nanti tergerus sehingga akhirnya menjadi ngilu, bisa juga. Maka ini harus dilihat ngilunya berasal dari mana dan penyebabnya apa dulu. Kalau sudah ketemu itu nanti terus diatasi. Ya. Diatasi artinya apa? Yang menjadikan ngilu atau yang menjadikan gigi tergerus misalnya itu diatasi. Jangan sampai nanti berlanjut. Ya, misalnya kalau itu tidak diatasi, misalnya sudah bisa, misalnya ya gigi itu bisa ditambal, terus dilakukan penambalan. Penyebab gigi tergerus tidak dihilangkan, ya nanti akan tergerus lagi, itu sehingga nanti akan berulang. Nah, maka ini secepatnya Ibu, ya, secepatnya untuk periksa sehingga nanti kita bisa segera mengatasi permasalahan yang ada di Ibu, ya. Sehingga jangan sampai kasusnya berlarut yang menjadikan gigi itu tidak bisa ditolong lagi.
akhirnya apa? Harus dicabut. Nah ini sayang kalau sampai seperti itu gitu. Oke. Baik, berikutnya dari hamba Allah di Purworejo, dokter. Izin bertanya, kalau sudah terlanjut gingivitis dan bau mulut, apa yang harus dilakukan? Mohon informasinya, dokter. Ya, kalau sudah terlanjur, ya itu nanti ranahnya dokter gigi, Bapak. Ya. Ibu ini. Oh, ibu. Iya. Ranahnya dokter gigi. Maka silahkan ke dokter gigi, diselesaikan sampai selesai. Sebelum nanti dari dokter gigi mengatakan selesai, jangan berhenti. Ya, kalau sudah berlanjut seperti ini, nggak mungkin sekali selesai, nggak mungkin. Harus beberapa kali kunjungan. Nah, maka silahkan nanti datang ke dokter gigi. Apalagi sekarang ini ada fasilitas BPJS, ya, bisa dipakai itu. Walaupun tidak sepenuhnya atau tidak seluruhnya bisa dengan BPJS. Ini kita harus menyadari bahwa anggaran BPJS itu memang masih terbatas, sehingga tidak seluruh kebutuhan pelayanan gigi bisa terpenuhi dengan BPJS. Tapi minimal itu mengurangi. Sehingga kita bersyukur sekali dengan adanya BPJS ini, kunjungan ke dokter gigi meningkat cukup besar. Ya, cukup besar. Karena apa? Ya tadi, berkunjung, berobat untuk yang kasus-kasus simpel dijamin atau ditanggung oleh BPJS. Sehingga akhirnya apa? Kunjungan, ya. Kalau bagi yang masuk BPJS itu kan dipakai nggak dipakai kan sama aja, nggak dipakai ya bayar, dipakai ya bayar, yang penting dipakai kan. Nah, ini harus kita akui bahwa di era BPJS ini kunjungan ke gigi meningkat luar biasa. Nah, ini harus kita syukuri. Sehingga harapannya nanti apa? Kesadaran untuk memelihara kesehatan gigi dan mulut betul-betul meningkat, sehingga nanti harapannya fungsi gigi itu bisa maksimal. Ya. Usia 65 itu gigi yang rontok jangan sampai lebih dari, ini angkanya saya agak lupa, jangan sampai rontoknya lebih dari sekian persen, ada itu. Ya. Sehingga nanti masih bisa berfungsi dengan optimal. Ya, gitu. Baik, terakhir dokter yang kita bacakan dari Istiqomah di Wonogiri. Dokter, gigi saya kuning padahal sudah sering gosok gigi sesudah makan dan sebelum tidur. Terus ada lubang di gigi geraham, terus gusinya nutup ke gigi. Kalau buat ngunyah sakit, bagaimana cara mengatasinya, dok? Dan biar gigi tidak kuning. Ada juga ini gigi tumbuh tapi nggak jadi tumbuh, dok. Jadi sakit buat ngunyah di bagian belakang. Usianya 25 tahun, dokter. Silahkan. Ya, saya yang kedua dulu. Gigi tumbuh tadi memang usia sampai 25, iya, sampai sekian, 18 sampai 25 normalnya. Tapi ada kalanya yang lebih dari itu. Yang jelas gigi yang tumbuh terakhir atau geraham terakhir itu sering menimbulkan rasa sakit. Nah, maka ya ini harus secepatnya nanti periksa ke dokter gigi, apakah nanti harus dicabut atau masih bisa diselamatkan dengan cara tertentu, itu silahkan. Kemudian gigi yang kuning tadi, kalau hanya sekedar ada pewarnaan atau perubahan warna, itu mestinya tidak disertai dengan rasa sakit. Kalau ini tadi ada rasa sakit, ya, berarti ada sesuatu. Nah, ini sesuatu ini yang harus dicari. Ya, maka saya sarankan untuk ke dokter gigi untuk mencari tadi sesuatu tadi apa. Ya, jangan sampai sesuatu itu sesuatu yang membuat fatal sehingga gigi tidak bisa diselamatkan. Nah, ini yang penting itu. Maka sering sekali saya sampaikan juga, termasuk pasien-pasien yang konsultasi lewat WA misalnya. Ya, kasus gigi saya itu nanti bisa diginikan apa tidak? Nah, saya tidak tahu karena kasusnya seperti apa tidak tahu. Terus difoto. Hanya difoto kan nggak jelas juga, karena hanya lewat foto WA itu kita tidak tahu kedalaman lubangnya seberapa, itu sudah sampai saraf apa belum, ya, giginya masih vital apa tidak, ya, jangan-jangan giginya sudah mati. Kalau gigi sudah mati, kemungkinan harus dicabut atau mungkin juga masih bisa dirawat. Nah, itu sehingga
memang sulit untuk menentukan kasus ini bisa diatasi apa tidak kalau tidak memeriksa. Kecuali kalau yakin, oh giginya masih bagus, lubangnya juga masih dangkal, belum sampai ke saraf gigi, nah itu bisa itu ya. Okay. Baik dokter, terima kasih untuk nasihatnya ya. Semoga bisa dipahami untuk para pemirsa yang bertanya dan semoga bisa menambah ilmu untuk para pemirsa yang lainnya. Terima kasih dokter untuk kebersamaannya. Jumpa lagi di bulan depan insya Allah ya dokter. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara klinik kita untuk edisi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada siang hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.